Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 insyaallah akan memaparkan beberapa hasil diskusi kami yang terkait dengan tema alat pendidikan yang berkaitan mengacu kepada Quran Surat Luqman ayat 31 dan Quran Surat An-Naml ayat 37. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Fahmi Said Al-Fariji, teman saya Siti Nur Ajijah dan Dita Alfionita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat alat pendidikan dalam Al-Quran. Alat pendidikan Islam merupakan segala sesuatu hal yang bisa menunjang tercapainya tujuan pendidikan Islam. Alat tersebut bisa mencakup apa saja, intinya yang bisa menunjang tujuan pembelajaran menjadi sukses, termasuk metode suatu pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk menuntut dan menuntun, membimbing para peserta didik ke arah yang lebih baik yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka alat pendidikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan, sebagaimana utamanya adalah mengacu kepada Al-Quran dan hadis agar tidak keluar dari jalur atau ranah tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 44 yang artinya, kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah Allah berikan. Artinya apa yang telah Allah turunkan kepadamu agar mereka itu bisa memikirkan. Artinya apa? Di sini dalam Quran Surat An-Nahl ayat 44 Allah berfirman seperti itu. Kita sebagai pendidik harus senantiasa bisa menjelaskan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya agar peserta didik tidak salah paham terhadap apa yang telah kita sampaikan. Nah, tugas daripada peserta didik adalah menggali potensi agar tercapainya pemahaman yang telah ditetapkan oleh si pendidik tersebut. Allah pun berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantulah mereka dengan cara yang baik pula. Artinya apa? Allah di sini berpesan kepada kita semua bahwa semua yang telah kita lakukan, semua yang telah kita pelajari senantiasa mengandung hikmah dan pelajaran. Maka ambillah pelajaran yang baik, buanglah yang memang pelajaran buruk tersebut, menjadi suatu pelajaran, suatu peringatan bagi kita di masa yang akan datang agar apa? Tidak melakukan hal yang salah lagi. Maka bantahlah mereka dengan cara yang baik. Artinya ketika ada peserta didik kita yang memang kurang paham, kurang memahami terhadap pelajaran, maka Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 tersebut, bantahlah mereka dengan cara yang baik, ya, sesuai dengan dakwah Rasulullah SAW, tidak memukul tapi merangkul. Baik, saya Fahmi Said Al-Fariji. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kepada saudara saya Dita Alfionita. Perkenalkan, nama saya Dita. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang dasar pemikiran penggunaan media pendidikan. Penggunaan media pendidikan mempunyai 3 peranan penting. Di antaranya yang ke-1, menarik perhatian atau intentional role. Dan yang kedua, peran komunikasi atau communication role. Dan yang ketiga, peran ingatan atau penyimpanan atau bisa dibilang retention role. Dalam pelaksanaannya, sebagai seorang pendidik atau guru harus dilandasi oleh beberapa hal, di antaranya berdasarkan dari sumber agama yang terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 44. Yang turunnya ayat Al-Quran ini menjelaskan atau menerangkan tentang kepada umat manusia apa-apa saja yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka memfikirkannya. Dan juga dalam masalah penerapan media atau alat pendidikan, seorang pendidik pelajaran sebagaimana dalam firman Allah terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, "Turulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha mengetahui."
Quran Surat An-Nahl ayat 125 itu mempunyai beberapa tafsiran. Yang pertama, jalan Tuhanmu merupakan jalan yang lurus. Di dalamnya terdapat ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan yang kedua, hikmah, yaitu dengan menetapkan sesuatu pada tempatnya, mengajarkan dan mendahulukan yang terpenting, memerhatikan keadaan ma'udhu atau orang yang didakwahi atau yang diajarkan, berbicara sesuai tingkat pemahaman atau kemampuan peserta didik, mengajarkan dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta mengajarkan pemisalan atau sejarah yang terdapat dalam Al-Quran dengan bahasa yang lembut serta halus. Dan yang ketiga, pembelajaran yang baik, yaitu nasihat atau perkataan yang menyentuh secara baik dan tidak menyinggung pihak lain. Termasuk pula memerintah atau melarang, contohnya seperti menerangkan ayat-ayat tentang penyiksaan, azab-azab dan pahala dari pengerjaan perintah dan menerangkan mudarat dan azab bagi yang melarang. Dan yang keempat, bantahlah mereka dengan cara yang baik jika orang yang tujuannya ialah untuk menunjukkan kepada manusia ke jalan yang benar, bukan melarang, bukan untuk mengalahkan atau menyalahkan. Karena yang penting untuk meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, menambah pengalaman belajar dengan menggunakan berbagai metode, contohnya sejarah, terus kisah samaan. Dan yang kedua, memanfaatkan media sesuai perkembangan yang ada, contohnya menggunakan infokus, proyektor, PowerPoint, dan sebagainya. Dan yang ketiga, menarik serta meningkatkan perhatian peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ajija. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh kedua teman saya yang bertemakan tentang alat pendidikan. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep alat pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an yang mengacu pada surat Luqman ayat 31 dan surat An-Naml ayat 37. Nah, teman-teman, pendidikan itu sangatlah penting bagi kehidupan manusia karena dengan adanya pendidikan, manusia dapat tumbuh dengan sempurna sehingga agama pun sangat memperhatikan pentingnya pendidikan. Dan agar tercapainya suatu pendidikan yang bermutu dan berkualitas, maka diperlukannya alat untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Alat-alat pendidikan itu sendiri terdiri dari bermacam-macam, antara lain hukuman dan ganjaran, perintah dan larangan, celaan dan pujian, contoh serta kebiasaan. Sedangkan ditinjau dari segi wujudnya, alat pendidikan itu berupa perbuatan pendidik dan tak lupa juga benda-benda sebagai alat bantu. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang Quran Surat An-Naml ayat 37. Nah, teman-teman langsung ke hal yang penting yang dapat kita ambil dari Surat An-Naml ayat 37 tersebut. Yang pertama, peran orang tua dan guru sangatlah penting, terutama dengan hal yang berkaitan dengan pendidikan. Apalagi seorang guru yang menjadi sebuah alat yang mendukung terselenggaranya pendidikan tersebut. Yang kedua, orang tua maupun guru selain memberikan sebuah pembelajaran materi, juga harus disertai dengan pembelajaran akhlak, agar si anak tumbuh tidak hanya menjadi seseorang yang cerdas, akan tetapi juga memiliki akhlak yang dapat menuntun hidupnya jika ditempatkan di lingkungan seperti apapun. Selanjutnya, seorang pendidik tentunya harus selalu bertawakal setelah menjalankan usahanya. Yang keempat, seorang guru tidak boleh memikirkan dan mengharapkan balasan ataupun imbalan. Jadi, niatnya dalam mengajar hanya ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ingin mempunyai ilmu yang manfaat disertai dengan keberkahan dunia maupun akhirat. Kemudian, yang terakhir, sebuah kebahagiaan tidak bisa diukur oleh harta saja. Kita harus ingat bahwa manusia itu hanyalah makhluk ciptaan Allah dan berbanyaklah bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang pada intinya. Sekian dulu materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.